Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend. Jadi, kemarin itu gue berkesempatan buat mencoba jaringan 5G di Jakarta dengan smartphone yang sudah mendukung 5G, SIM card yang juga sudah bisa 5G di tempat yang sudah ke cover 5G. Di sini gue menguji beberapa skenario yang mewakili pemakaian nyata 5G, lebih dari sekedar speed test, serta kita bandingkan juga dengan jaringan 4G. Bersama gue Bagus, ini adalah pengujian kecepatan internet 5G. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Jadi kemarin, tepatnya tanggal 8 Juni, gue berkesempatan untuk menguji jaringan 5G di Jakarta, atau lebih tepatnya di halaman Museum Satria Mandala Jakarta. Ya, kalau kalian lihat di GPS, tau lah ya, itu di sebelah kantor apa. Di sini kebetulan disediakan 3 perangkat, ada Oppo Reno 5 5G, A74, dan Find X2 Pro. Ketiganya menggunakan operator yang sama, bedanya kalau Reno 5 5G dan Find X2 Pro dia sudah terhubung ke jaringan 5G, sedangkan A74 masih 4G. Di sini ada 3 skenario pemakaian yang dilakukan, yaitu download dan upload file dari dan ke Google Drive, download game CODM, dan streaming 4K. Gua akui 3 skenario ini memang masih sebagian dari potensi 5G yang sebenarnya. Masih banyak banget skenario yang harus kita coba, tapi sayangnya di Indonesia belum support. Setidaknya skenario ini akan gue coba sudah mewakili pengguna yang casual lah di Indonesia. Langsung saja ke skenario pertama, yaitu download dan upload file ke Google Drive. Pada pengujian ini, gue menggunakan 2 HP yang dipasangkan berdampingan dan melakukan proses upload dan download ke Google Drive secara bersamaan. Perangkat yang dipakai adalah Oppo Reno 5 5G yang tersambung ke jaringan 5G dan A74 yang tersambung ke jaringan 4G. Oh ya, file yang digunakan itu adalah sebuah video ya, berukuran 337 MB yang diupload ke Google Drive dulu, lalu di-download kembali ke perangkat. Bagaimana hasilnya? Hasilnya cukup mencengangkan buat gue, dimana proses upload dia hanya butuh waktu 3 menit 32 detik, dan download itu cuma 57 detik saja. Ini jauh lebih kencang dibandingkan HP dengan jaringan 4G yang makan waktu 4 menit 48 detik untuk upload dan download selama 1 menit 47 detik. Gue akui memang kecepatan ini tidak sampai seperti yang gue dengar dari beberapa klaim di luar negeri. Tapi seperti yang sudah disebut di awal, kalau kecepatan ini sangat berpengaruh dari lokasi, cuaca, perangkat yang digunakan, traffic jaringan, infrastruktur, dan berbagai macam hal lainnya. Tapi ketika kita bandingkan dengan yang 4G-nya, ini sudah jelas lebih kencang dan tampaknya banyak yang butuh ini nih, buat yang sering mengandalkan penyimpanan cloud seperti Google Drive. Kedua adalah skenario download game. Untuk download ini masih menggunakan perangkat yang sama, tapi kali ini game yang akan kita download ada Call of Duty Mobile yang punya ukuran 2,73 GB. Ini adalah salah satu game yang ukuran cukup besar dan source-nya tentu saja Play Store. Di sini skenario-nya adalah timer akan gue mulai ketika pencet install, lalu kita tunggu sampai proses installing, disitulah kita anggap selesai. Hasilnya, game berukuran 2,73 GB ini selesai hanya dalam waktu 2 menit 19 detik aja. Hasil ini jauh lebih kencang dibandingkan HP dengan jaringan 4G yang butuh waktu sampai 12 menit 50 detik. Ini baru berasa banget sih peningkatannya bisa berkali-kali lipat antara yang 5G dan 4G. Sayangnya gue belum ada kesempatan lagi untuk menguji download game yang lebih besar atau lebih menantang, mengingatkan ini data seluler ya, jadi ada kuotanya. Tapi nantilah, kalau nomor gue udah dibuka 5G-nya, gue akan buat pengujian yang lebih mendalam lagi. Tapi untuk saat ini, ya segitu aja dulu ya. Tapi dari pengujian yang ini aja, sudah terlihat potensi 5G ke depannya untuk download game. Mengingat ini tuh seharusnya bisa lebih kencang lagi. Terakhir adalah pengujian streaming 4K. Pada pengujian kali ini, yang gue pakai adalah Oppo Find X2 Pro yang layarnya udah 1440p, HDR, dan refresh rate 120Hz. Skenario-nya adalah video diputar dari YouTube seperti biasa, lalu kita putar di resolusi 2160p dan kita geser-geser slidernya. Untuk apa? Karena kita akan lihat seberapa lama buffernya. Dan hasilnya, buffernya itu cuma sepersekian detik. Meskipun sayangnya di sini gue tidak ada pembanding dengan HP yang 4G ya, karena smartphone yang layarnya beresolusi besar waktu itu cuma satu ini aja. Tapi gue meyakini kalau streaming 4K dengan 4G, buffernya tidak akan sesingkat ini, bahkan mungkin jauh lebih lama.
Setidaknya kita sudah tahu lah ya gambaran bagaimana jaringan 5G dipakai buat streaming video 4K. Jadi kesimpulannya, kemampuan jaringan 5G memang sudah lebih kencang, sangat jelas dibandingkan 4G saat gue mengujinya. Perangkat Oppo yang gue pakai udah dilengkapi dengan kemampuan 5G, sudah cukup memberikan kesan pertama yang menyenangkan lah dengan kecepatan internetnya. Sejumlah skenario yang gue coba ini memang hanya sebagian dari potensi 5G yang sebenarnya tuh luas banget. Namun sudah cukup kalau gue pikir untuk mewakili kebutuhan yang gue rasa paling dekat lah sama konsumen di Indonesia. Meskipun begitu, gue merasa kecepatan ini belum mencapai ekspektasi gue. Yang bisa disebabkan karena jaringan 5G di Indonesia yang masih sangat muda, frekuensi yang belum banyak, dan berbagai macam faktor lainnya. Dalam kondisi yang ideal, kecepatan jaringan 5G harusnya bisa lebih kencang dari yang gue coba kemarin, sesuai dengan klaim di luar negeri. Namun, dengan seiring waktu berjalan dan semakin banyaknya operator yang mengkomersilkan 5G, kecepatan yang dicapai bisa lebih maksimal seharusnya, dan potensi 5G bisa lebih keluar lagi di Indonesia. Mungkin akan ada yang bertanya nih, kenapa nggak melakukan speed test? Seperti yang gue bilang, 5G di Indonesia masih sangat baru dan butuh waktu untuk mencapai potensi yang tinggi kayak di Amerika ataupun negara maju lainnya. Banyak teknologi yang diperlukan untuk mencapai potensi maksimal 5G seperti kayak teknologi carrier aggregation dan teknologi-teknologi lainnya lah yang membuat 5G itu lebih kencang. Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan ke kalian seperti apa sih 5G pada pemakaian yang lebih nyata dari sekedar speed test. Jadi daripada cuman speed test, tujuan gue di sini biar kalian tahu manfaat 5G yang lebih dekat pada skenario pemakaian sehari-hari kalian. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.